Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha, apa kabarnya kalian semua? Semoga hari ini dan seterusnya kalian selalu berada dalam kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketemu lagi dengan Bu Aisyah. Pada kesempatan ini Bu Aisyah akan membahas pelajaran bahasa Indonesia. Kalian sudah siap? Tentunya kalian sudah siap ya. Oke, perhatikan dengan baik. Pada kesempatan ini pelajaran bahasa Indonesia kita akan membahas dua materi. Materi yang pertama adalah inti cerita dalam buku sastra. Materi yang kedua adalah menentukan pesan moral dalam suatu cerita. Berbicara tentang buku sastra, sebelumnya kita sudah membahas tentang mengulas isi buku sastra. Ya, sekarang kita akan bahas tentang inti cerita dalam buku sastra. Nah, agar kita bisa mengetahui inti cerita dalam buku sastra, tentunya kita harus membaca buku sastra tersebut dengan cermat, dengan seksama, dengan teliti. Nah, jika kita sudah membaca buku sastra dengan cermat, dengan seksama, dengan teliti, maka kita akan mendapatkan atau mengetahui inti dari buku cerita atau buku sastra tersebut. Ya. Nah, bukan hanya inti cerita, tetapi kita juga akan mengetahui tokoh-tokoh yang ada dalam buku sastra tersebut atau dalam cerita tersebut. Kita bisa ketahui siapa saja tokoh-tokohnya. Ya, berperan sebagai apa saja. Kemudian kita juga dapat mengetahui peristiwa-peristiwa apa yang terjadi dalam cerita tersebut. Ya. Kemudian di sini ada penggalan cerita yang kalian boleh simak ya. Ada sebuah cerita. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencaharian Pak Kadir adalah sebagai seorang petani atau bertani ya. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas. Namun berkat kerja kerasnya, hasil sawah Pak Kadir tersebut dapat terpenuhi ya, dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Katakanlah dapat sukses atau berhasil. Suatu ketika wabah hama menyerang sawah para petani termasuk sawahnya Pak Kadir. Pak Kadir sangat sedih, ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama tersebut, ya, hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya mereka berhasil mengatasi kesulitan yang mereka hadapi ya. Hamanya mereka berhasil memberantas hama-hama tersebut. Nah, dari cerita tersebut atau penggalan cerita tersebut, kita dapat mengemukakan atau mengetahui inti cerita setelah mengetahui tokoh yaitu Pak Kadir dan peristiwa yang ada dalam cerita tersebut. Ya, tokohnya tadi Pak Kadir. Ya, kita bisa mengetahui tokoh-tokohnya siapa dari cerita yang tadi Ibu bacakan. Ya, tokohnya adalah Pak Kadir dan para petani yang lain. Peristiwanya apa? Apa yang terjadi dari cerita yang tadi sudah Ibu bacakan? Peristiwanya adalah terjadi serangan wabah hama di sawah para petani. Kemudian inti ceritanya apa? Inti ceritanya adalah Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun berkat kerja keras dan kerjasama mereka, Pak Kadir dan para teman-temannya, mereka akhirnya bisa memberantas hama. Ya, kesulitan mereka di mana mereka sawah mereka diserang oleh hama ini bisa diatasi. Itu adalah inti ceritanya. Ya, oke, anak-anak, kita lanjutkan kepada materi yang kedua, yakni menentukan pesan moral dalam suatu cerita. Ya, sebelumnya pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menyinggung atau membahas bahwa
dalam sebuah cerita itu ada beberapa unsur kan. Di antaranya adalah unsur tokoh dan unsur pesan. Ya, selain ada watak, latar, alur dan sebagainya. Di sini akan kita bahas adalah salah satu unsur cerita yaitu pesan moral atau amanat ya. Biasanya dalam sebuah cerita itu ada pesan atau amanat ya yang disampaikan oleh penulis cerita. Ya. Nah, pesan moral dapat diketahui dari perilaku tokoh dalam menghadapi peristiwa. Ya, kalau kita kaitkan dengan pembahasan sebelumnya di sini perilaku Pak Kadir tadi ya, dia menghadapi peristiwa dalam menghadapi serangan hama ya. Di sini Pak Kadir adalah tokoh yang dia bisa menghadapi kesulitan ya dengan dibantu oleh para teman-temannya. Nah, jadi harus apa? Jadi ketika menghadapi kesulitan ini harus dihadapi dengan tenang, dengan kerjasama ya, dengan bagaimana caranya mencari solusi yang terbaik ya. Nah, kembali lagi ke materi. Jadi pesan moral dapat diketahui dari perilaku tokoh dalam menghadapi peristiwa ya. Pesan moral sebuah cerita atau amanah dari sebuah cerita dapat berbentuk saran, nasihat, ya, anjuran atau pesan ya bagi pembaca cerita tersebut ya. Ibu ulangi, pesan moral sebuah cerita dapat berbentuk saran, pesan, anjuran atau nasihat yang bisa diambil atau bisa diperoleh oleh pembaca ketika dia membaca atau setelah membaca cerita. Kemudian pesan moral dapat ditemukan dalam cerita baik secara tersirat maupun tersurat. Apa sih tersirat? Tersirat itu artinya pembaca bisa memperoleh pesan secara tidak langsung. Kalau tersurat, si pembaca dapat memperoleh pesan atau nasihat atau saran secara langsung ya. Kalau tersirat tidak langsung, kalau tersurat itu secara langsung. Ya. Nah, jika pesan moral atau amanat disampaikan oleh penulis cerita secara tersirat ya, kita atau sebagai pembaca itu dapat mengetahuinya dengan cara yang pertama, si pembaca harus membaca cerita tersebut, menyimak cerita tersebut dengan teliti, dengan cermat ya, dengan seksama tentunya ya, membaca dengan cermat, dengan seksama, dengan teliti cerita tersebut. Isi cerita tersebut harus dibaca dengan cermat ya. Dan termasuk juga dialog yang dibacakan oleh para tokoh tersebut. Jika memang ada dialognya ya. Jadi harus disimak, atau misalnya kalau dalam bentuk teks harus dibaca dengan cermat. Kalau dalam bentuk cerita ya harus disimak dengan baik ya. Kemudian yang kedua ya, cara yang kedua agar kita bisa menemukan pesan yang tersirat yang disampaikan oleh penulis. Yang kedua adalah mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran. Jadi kita cari, si pembaca harus mencari kalimat-kalimat yang mengandung saran atau pesan atau nasihat atau anjuran yang ada dalam cerita tersebut ya. Kemudian yang ketiga, harus membaca atau harus membuat, si pembaca ini harus membuat kalimat kesimpulan ya dari peristiwa atau kalimat-kalimat yang ada yang mengandung saran, pesan atau anjuran dengan bahasa sendiri, dengan bahasa yang dibuat oleh si pembaca sendiri agar si pembaca ini bisa lebih memahami ya, bisa lebih memahami apa yang dia tulis gitu ya. Jadi ditulis dengan bahasa si pembaca
dibuat kesimpulan berdasarkan apa yang sudah disimak atau apa yang sudah dibaca kalau memang ceritanya berbentuk teks ya. Kemudian dibuat kesimpulannya berdasarkan kalimat-kalimat yang mengandung pesan atau anjuran atau saran tadi. Dibuat dengan menggunakan bahasa si pembaca sendiri agar si pembaca dapat lebih mudah memahami pesan atau amanat yang disampaikan oleh si penulis cerita. Ya, mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa paham dengan baik. Kalau misalnya belum paham, anak-anak bisa disimak lagi videonya ya. Nanti anak-anak coba untuk memahami dengan nanti harus mengerjakan tugas ya. Tugas yang untuk materi yang pertama nanti anak-anak kerjakan halaman 26 ya. Yaitu kalian nanti baca cerita, kemudian kalian tentukan tokohnya siapa saja, kemudian peristiwa yang terjadi dari cerita tersebut apa, kemudian juga inti cerita dari cerita tersebut apa gitu ya. Kalian tentukan apa tadi? Tokohnya, kemudian peristiwa apa saja yang terjadi dan inti ceritanya apa. Kemudian untuk materi yang kedua nanti anak-anak kerjakan tugas halaman 36. Kalian baca juga ceritanya di halaman 36. Kemudian nanti setelah kalian baca dengan seksama, dengan cermat, nanti kalian bisa tentukan kira-kira apa pesan moral yang disampaikan oleh si penulis ya. Anak-anak hebat, kalian pasti bisa mengerjakannya sendiri. Tetap semangat ya. Oke. Untuk itu Ibu akhiri pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.